Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata dan pada tanggal 19 Desember 1948 di negara Asia seperti India, Myanmar, dan Afghanistan bersimpati kepada rakyat Indonesia. Saya kasihan terhadap Indonesia karena mereka selalu dihantui oleh serangan Belanda. Ya, saya juga. Sebagai negara tetangga, saya ingin membantu Indonesia. Saya juga. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu Indonesia? Ya, itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Bagaimana jika kita bersatu untuk mendesak Belanda agar tidak melakukan agresinya? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara di Asia untuk mendesak Belanda. Ide yang bagus, ayo kita bergerak sekarang. Akhirnya, negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949 dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Belanda, atas nama perdamaian dunia, segera kembalikan kemerdekaan Indonesia. Atas nama Peri Kemanusiaan Indonesia, tarik mundur serdadu-serdadu yang ada di Indonesia. Kamu tidak usah ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan terus menjajah Indonesia. Kalian tak usah jadi pahlawan. Pulang saja kalian. Belanda, saya datang kemari dari perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa, ingin meminta kalian agar berdamai dengan Indonesia. Berdamai? Kami tidak mau. Jadi kalau kalian tidak mau, berarti kalian telah membelok dari aturan PBB dan kalian harus menerima konsekuensinya, yaitu dimusuhi oleh semua negara. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi meja bundar yang akan dilakukan pada 23 Agustus mendatang. Baik, kami setuju. Ternyata, Belanda tidak mempedulikan desakan itu. Hingga datanglah delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa yang berusaha turun tangan. Baik, kami sebagai Badan BFU yang berfungsi sebagai Badan Musyawarah Negara Federal mempertemukan bangsa Indonesia dan Belanda untuk peduli. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari mufakat. Sebagai wakil dari Indonesia, apa yang bangsa Indonesia harapkan dari perundingan hari ini? Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa kami. Tambahan, kami ingin Belanda menyerahkan pilihan barat sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Belanda, apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan kalian. Itu artinya kalian siap dikucilkan oleh negara-negara di dunia. Karena tindakan kalian itu sama saja dengan menjajah kami bangsa Indonesia. Perundingan itu berlangsung sengit dan kedua belah pihak saling mempertahankan tuntutan. Sementara Persatuan Bangsa-Bangsa dan Badan Permusyawaratan Federal berusaha menjadi penengah yang baik hingga pada akhirnya Kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus mau berserikat dengan kami dan bergabung menjadi Uni Indonesia Belanda. Lalu bagaimana dengan perihal Irian Barat? Apa kalian mengembalikannya dari kesatuan NKRI? Saya rasa perundingan ini berjalan dengan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI? Betul, dan kami menginginkannya. pihak Belanda mengerutkan dahinya seperti pencuri yang tengah diadili. Lalu pada akhirnya, baiklah, kami setuju. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia, apa kalian setuju? Kami setuju. Selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Tritley selaku wakil PBB. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid II selaku delegasi BFO. Konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 pokok, yaitu Indonesia menjadi Republik Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1942. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan.